dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kinerja kualitas serta menjamin keselamatan pasien pada layanan lingkup FKTP Puskesmas. Tim Surveyor Komite Akreditasi Kesehatan Pratama KAKP lakukan giat kunjungan di UPTD Puskesmas Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara. Diketahui giat survei penilaian siklus pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas Lalowaru akan berlangsung selama 3 hari dimulai dari hari Kamis tanggal 14 sampai dengan 16 September 2023. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Konawe Selatan, Mardan SKM MSI menjelaskan, pelaksanaan reakreditasi ini telah sesuai dengan aturan, di mana dalam setiap 3 tahun memang harus dilakukan akreditasi. Ya, terima kasih. Jadi pelaksanaan reakreditasi ini sesuai dengan aturan yang dimana dalam 3 tahun memang harus dilakukan proses akreditasi. Untuk FKTP yang perdana yang akan dilakukan penilaian namanya akreditasi, yang sudah dilakukan akreditasi akan dilakukan penilaian selanjutnya namanya lagi reakreditasi. Seperti yang terjadi pada tahun ini, khususnya di bulan September ini di Puskesmas Lalowaru. Ini merupakan amanah peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 terkait masalah akreditasi. Nah, jadi pelaksanaan reakreditasi di Puskesmas Lalowaru ini ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk persiapan-persiapan yang memang jauh sebelum kita mendapatkan jadwal penilaian dari Kementerian Kesehatan. Ini sudah dilakukan persiapan dari teman-teman Puskesmas. Nah, di mana memang kita ketahui reakreditasi ini kita melihat terkait masalah kontinuitas keterlanjutannya terkait masalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas itu. Ya. Mungkin terkait dengan harapannya karena ini Puskesmas Lalowaru, ya. Fasilitas infrastrukturnya pendukung lainnya sudah. Iya, baik. Dari kabupaten mungkin. Iya, betul. Jadi untuk pelaksanaan reakreditasi ini Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya perbaikan di Puskesmas, di 25 Puskesmas yang akan menghadapi akreditasi tahun ini. Salah satunya terkait masalah pengembangan sarana prasarana. Ini ada beberapa puskesmas yang kita sudah dari segi fisik bangunan kita perbaiki. Nah, kedua, memang ada bangunan baru juga yang dilakukan. Nah, ketiga, Dinas Kesehatan melakukan upaya peningkatan SDM. Dari 9 jenis ketenagaan yang masih kurang di puskesmas, ini dilakukan upaya Dinas Kesehatan ada peningkatan, baik dari segi pengadaan mengusulkan di pemerintah daerah, P3K, PNS, bahkan ada juga yang dikontrak melalui MOU oleh Dinas Kesehatan terhadap 9 jenis ketenagaan ini. Ya, selanjutnya juga Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya terhadap program-program yang ada. Disampaikan memang supaya betul-betul setiap puskesmas memperhatikan setiap capaian dan target-target setiap program, baik sifatnya itu kegiatan yang dalam gedung maupun kegiatan yang di luar gedung. Itulah dukungan yang diberikan Dinas Kesehatan terhadap semua puskesmas yang akan menghadapi reakreditasi. Jadi apapun hasilnya hari ini mungkin harapannya dari kabupaten terhadap pelayanan ke depan. Ya, jadi substansi dari reakreditasi kan kita melihat keberlangsungan tadi disampaikan ada 2 poin penting. Pertama, keselamatan pasien atau pasien safety, dan keselamatan petugas. Nah, ini dari peningkatan mutu pelayanan ini kan kita sudah bisa lihat. Jadi harapan kita pelaksanaan reakreditasi ini setelah dilakukan penilaian oleh surveyor betul-betul menghasilkan keberlangsungan jenis pelayanan keberlangsungan pelayanan di Puskesmas Lalowaru. Kalau dari segi hasil keinginan kita sih paripurna. Kalau keinginan hasil ya, tapi mungkin ada nanti hasil dari penilaian ini yang akan
diberikan ke Kementerian Kesehatan, kita menunggu hasil. Mudah-mudahan kalau melihat dari persiapan teman-teman di Puskesmas Lalowaru ini untuk menghadapi reakreditasi, saya rasa sangat maksimal sekali. Nah, mudah-mudahan dengan maksimalnya persiapan kita ini bisa kita mencapai nilai paripurna, gitu. Apakah dengan survei hari ini bisa menetapkan terkait dengan pengembangan infrastruktur dan sebagainya? Oh ya. Karena ini kan tentunya dengan penilaian melahirkan rekomendasi. Betul. Jadi kita akan lihat bahwa memang reakreditasi juga ini kan nanti survei akan memotret apa kekurangan dari puskesmas, apa kelebihan dari puskesmas. Nah, jadi nanti itu akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi nanti. Biasanya itu di hari akhir atau di hari ketiga ada rekomendasi terkait masalah perbaikan. Hal-hal apa yang masih menjadi kekurangan yang memang harus menjadi standar di puskesmas, baik dari segi pelayanan maupun dari segi dokumen dalam ini hal administrasi yang harus memang dilakukan oleh puskesmas. Dari nanti perbaikan atau masukan-masukan dari surveyor memang kita akan segera tindak lanjuti. Kayak kemarin di beberapa puskesmas yang sudah dinilai sudah ada juga masukan, itu langsung Dinas Kesehatan melakukan tindak lanjut. Memang nanti 1 bulan setelah penilaian ini Dinas Kesehatan akan turun melihat lagi apakah proses pelaksanaan reakreditasi kemarin ini masih bertahan tidak. Nah, ini nanti akan dievaluasi lagi Dinas Kesehatan 1 bulan setelah dilakukan penilaian. Okay. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi mengenai tanggapan saya, survei hari ini secara personal, secara pribadi, sangat bermanfaat untuk saya karena di survei hari ini sebenarnya saya ingin melihat bagaimana tingkat kemampuan atau kinerja aparat-aparat saya karena saya orang baru di sini Pak. Setelah puskesmas ini menyandang sebagai puskesmas yang terakreditasi Madya. Jadi saya ingin tahu sejauh mana mereka menerapkan strata akreditasinya itu. Jangan akreditasinya sudah Madya, tetapi kualitas dari pelayanan yang dilaksanakan masih berada di tahap akreditasi dasar. Sehingga dalam kata sambutan saya tadi, saya menyampaikan bahwa untuk hasil hari ini, walaupun kami meniatkan untuk paripurna, tetapi kami menerima apa hasil dari penilaian surveyor, tetapi tidak berarti juga kami akan melaksanakan sesuai dengan hasil yang kami capai. Sehingga saya memberikan analogi tadi, analogi durian, bukan analogi kedondong. Artinya kalau durian kan dilihat bagian luarnya itu berduri, tapi dalamnya harum. Nah, dibanding dengan kedondong, di luarnya halus, tapi di dalamnya serabutnya sangat banyak. Jadi ini analoginya. Dan ini manfaat yang kedua untuk saya. Selain dari ini staf, akreditasi ini juga sebagai jembatan saya untuk memberikan informasi di tingkat penentu kebijakan di atasnya bahwa Puskesmas Lalowaru ini memiliki kemampuan dan mempunyai potensi untuk dikembangkan seperti puskesmas-puskesmas lain. Karena terus terang Pak, saya merasa minder dengan keadaan Puskesmas Lalowaru. Di awal saya menginjakkan kaki di Puskesmas Lalowaru ini pada bulan Februari yang lalu. Saya melihat, di awal saya datang, bahkan saya melihat pasien ini masih main angkat dari UGD ke ruang rawat inap. Saya berupaya untuk membuatkan selasar, supaya seperti di puskesmas lain atau di rumah sakit, ada pasien mau pindah ruangan, menggunakan brankar atau kursi roda. Karena itu yang ada dalam SOP SOP kedokteran. Jadi untuk akreditasi hari ini memang manfaat yang paling besar pada saya dapat mendorong atau melihat staf-staf saya apakah mereka telah bekerja sesuai dengan SOP atau tidak. Kalau memang belum, kami akan kembangkan ke depannya dan saya akan kembangkan ke depannya. Dan kalau memang sudah, saya akan pertahankan. Olehnya itu, harapan saya di sini melalui akreditasi ini kami bisa mencapai ini paripurna. Nah, kenapa? Karena ada beberapa langkah yang selama saya ada di sini saya lakukan yang memang sudah terlaksana, sudah tercapai. Pelaksanaan SOP sudah jalan, mulai dari pelayanan pasiennya, kemudian kami punya tindakan penilaian indeks INM, Indeks Nasional Mutu, penilaian mutu pelayanan, itu kami lakukan tiap ada jadwalnya tiap bulan. Kemudian
ada juga indeks kepuasan pasien, itu kita lakukan penilaian. Nah, selain dari itu, di bagian fisik, yaitu gedung, kami telah memasukkan di Aspak usulan-usulan, dan sudah diterima usulan itu, sudah dalam proses di Aspak, sudah masuk di aplikasi Aspak. Pembangunan gedung baru untuk ruang perawatan yang anggarannya 7 miliar, dan pembangunan gedung laboratorium, karena laboratorium kami ini yang sementara diperbaiki, kurang ini, ya kurang, kalau untuk ukuran saya kurang layak. Nah, kemudian pembangunan ini, UGD, supaya masyarakat datang dia langsung tahu yang mana ruang rawat inap, yang mana UGD. Sementara kami sekarang masih gabung UGD dengan rawat inap. Jadi ini yang membuat saya menargetkan di akreditasi ini kami akan paripurna. Adapun kalau tidak paripurna, cepat lambat, atau kami akan mendahului paripurna sebelum reakreditasi berikutnya. Kira begitu, Pak. Ya, jadi secara umum kalau masalah pelaksanaannya untuk sampai saat ini alhamdulillah cukup bagus ya, kelihatan bahwa ada keseriusan dari teman-teman puskesmas untuk berbenah, untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kami tadi juga disambut ya alhamdulillah dengan sangat baik ya, ada penyambutan yang bersifat edukatif ya, jadi bukan sekedar tari-tarian, tapi tarian itu ada maknanya, yaitu langkah-langkah cuci tangan ya. Kemudian mereka membangun khusus tenda ya, jadi itu saya kira sangat baik lah untuk bukti keseriusan dan kerjasama dari rekan-rekan puskesmas. Kemudian kehadiran dari sejumlah lintas sektor tadi juga sangat mewakili bahwa ada dukungan dari mereka untuk puskesmas ini. Akreditasi ini ya, tadi ada secara umum penampilan puskesmas ya lumayan bagus lah. Namun kita akan nanti melihat bagaimana proses pelaksanaan kegiatan Ya, baik dalam gedung maupun di luar gedung. Jadi tidak semata hanya penampilan, tapi kita melihat proses bagaimana peningkatan mutu di puskesmas, bagaimana puskesmas melakukan kegiatan sesuai standar atau tidak. Itu yang paling penting. Artinya kita ini masalah kepuasan masyarakat juga. Artinya masyarakat yang akan menilai nantinya kita, apakah mereka dilayani dengan baik atau tidak. Tentunya supaya dilayani dengan baik, mereka harus bekerja sesuai dengan standar. Dan standar itu mereka sudah buat. Itu yang akan kita lihat sebenarnya. ya. Mau dipastikan. Kemudian satu yang saya tekankan tadi, mungkin yang perlu perbaikan adalah dari sisi keakuratan data ya. Jadi itu menjadi masukan kami untuk rekan-rekan puskesmas untuk betul-betul memperhatikan keakuratan data. Oh ya, jadi untuk pemerintah kabupaten tentu saja mereka harus support sepenuhnya infrastruktur sarana prasarana tadi. Jadi inilah harus ada sinergi dan komunikasi dan hubungan yang baik. Jadi ketika puskesmas mengatakan, oh saya kurang ini, saya butuh ini, saya harus dibangunkan ini misalnya, ya itu harus ada respon yang baik dari pengambil kebijakan. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak semua masalah yang ada di puskesmas ini mereka bisa selesaikan. Makanya itu pentingnya kehadiran dinas, kehadiran pemerintah daerah di mana-mana termasuk di puskesmas.